Rina melempar map kuning itu ke atas meja. Bunyinya nyaring, memecah kesunyian ruang siaran lantai 3 yang biasanya hanya diisi dengungan pelan Aceh dan suara decak jarum jam dinding. Bulan ini, rating programmu Kerjamu turun buruk lagi. sekali malam ini, Fajar. Suara Rina datar. Sedatar matanya yang menatapku dari balik kacamata tebalnya. Bulan depan, kalau angka ini nggak naik, slot tengah malammu akan diganti acara musik otomatis. Jujur aja, sponsor udah nggak ada yang mau masuk. Aku menelan ludah. Kopi sachet murah di kelenjar tenggorokanku tiba-tiba terasa makin pahit. Aku mencoba tersenyum, meski aku tahu bibirku pasti gemetar. Kasih aku 1 minggu lagi, Mbak. Aku bisa ubah formatnya. Rina hanya mendengus pelan, sebuah suara meremehkan yang sudah terlalu sering kudengar selama 5 tahun terakhir. Ia berbalik, hak sepatu tingginya berderap menjauh. Meninggalkanku sendiri di ruangan yang terasa makin sempit dan lembab ini. Aku menatap pantulan wajahku di kaca tebal ruang operator. Lingkaran hitam di bawah mata, kemeja flanel yang warnanya sudah memudar. Aku ini penyiar radio, tapi setiap kali aku bicara, rasanya tidak ada satupun manusia di kota ini yang benar-benar mendengarkan. Perasaan tidak berguna itu menekan dadaku lebih kuat dari rasa dingin Aceh yang menusuk tulang. Malam itu, setelah siaran yang terasa lebih panjang dari biasanya, aku masuk ke gudang properti di ujung lorong lantai 3. Tempat itu berdebu, penuh tumpukan kabel usang dan peralatan siaran dari era 90-an. Aku hanya ingin mencari sudut gelap untuk merokok. Bersembunyi dari tatapan kasihan Pak Tarno, satpam shift malam yang selalu menyapaku di lantai bawah. Saat tanganku meraba-raba mencari pemantik di saku, ujung kakiku menendang sesuatu. Sebuah kotak kayu kecil letaknya terselip di bawah meja mixer rusak. Aku berjongkok, mengusap debu tebal di atas penutupnya. Saat kubuka, bau tanah basah tipis langsung menguar. Bukan bau debu, tapi bau tanah yang baru saja digali sehabis hujan. Di dalamnya terbaring sebuah mikrofon tua. Bentuknya klasik, dengan jaring besi yang tidak biasa karena seluruhnya dibungkus oleh kain hitam yang sudah usang dan berbau apek. Ada secarik kertas buram yang terlipat di bawahnya. Tulisannya memakai tinta hitam yang mulai pudar. Suaramu akan didengar, tapi ingat, hanya untuk satu pesan terakhir setiap malam. Dan jangan pernah, dengan alasan apapun, kamu memutar kembali rekaman dari apa yang sudah terucap. Awalnya, kupikir itu cuma properti untuk sandiwara radio zaman dulu. Tapi saat tanganku menyentuh gagang besi mikrofon itu, ada sensasi dingin yang aneh. Bukan dingin Aceh, melainkan dingin yang merayap naik dari telapak tangan, seolah menyedot sedikit panas dari aliran darahku. Tubuhku bereaksi sebelum logikaku memprosesnya. Bulu kuduk di lenganku meremang seketika. Harusnya aku meletakkannya kembali. Waktu itu gue mikir, barang tua begini pasti cuma bikin masalah kalau disambung ke sistem digital. Tapi memori tentang tatapan meremehkan Rina, tentang kesunyian line telepon interaktif yang tidak pernah berdering berbulan-bulan, membuatku ragu. Aku butuh didengar. Aku butuh orang-orang sadar kalau aku masih hidup di balik ruang siaran ini. Setengah jam sebelum siaran penutupku selesai jam 2 pagi, aku mencabut jack mikrofon standarku. Tanganku sedikit gemetar saat menyambungkan kabel mikrofon tua berlapis kain hitam itu ke konsol utama. Lampu indikator on-air menyala merah menyala di atasku. Aku menarik napas panjang. Anehnya, saat aku mendekatkan wajah ke mikrofon itu, bau tanah basah tadi semakin kuat, seolah ada seseorang yang berdiri sangat dekat di depanku, menghembuskan napasnya tepat ke wajahku. Baiklah, pendengar setia. Suaraku memecah keheningan ruang siar. Tapi
Ada yang beda. Lewat headphone di telingaku, suaraku terdengar lebih berat, lebih dalam, dengan gaung aneh yang tidak pernah dihasilkan oleh equalizer manapun di ruangan ini. Malam semakin larut, dan gelap selalu punya cara untuk menyimpan rahasia kita. Selamat tidur, Yogyakarta. Jangan lupa, kunci pintu kalian. Aku segera mematikan tombol mute. Jantungku berdebar kencang, campuran antara gugup dan, jujur saja, sedikit bangga karena suaraku barusan terdengar sangat berwibawa. Kesunyian kembali merajai ruangan. Hanya ada suara dengungan statis yang amat tipis dari speaker monitor. Aku mulai membereskan kertas naskah, bersiap untuk pulang dan menghadapi hari-hari terakhirku sebagai penyiar gagal. Lalu bunyi itu memecah keheningan. Teret, teret. Aku membeku. Mataku terpaku pada layar monitor konsol. Line telepon, satu berkedip merah. Lalu line 2 ikut menyala. Disusul line 3. Ketiga, jalur telepon. Interaktif yang sudah mati suri berbulan-bulan, itu kini berkedip liar, menyala terang di tengah ruang siaran yang remang-remang, menuntut untuk segera diangkat. Apakah rasa putus asa bisa membuat seseorang menutup mata pada firasat buruknya sendiri? Sore harinya, pun udara di ruang redaksi terasa berbeda. Biasanya, aku hanya duduk di pojok, mengaduk kopi sachet yang ampasnya selalu nyangkut di tenggorokan sambil menunggu shift malam dimulai. Tapi hari ini, sebuah gelas kertas tebal dengan logo kafe premium dari lantai dasar sudah bertengger di mejaku. Masih hangat. Rina tidak melempar map kuning lagi. Dia berdiri di sebelahku. Wangi parfumnya tercium jelas menutupi bau apek ruangan kantor ini. Matanya tidak lagi menatapku dari atas ke bawah. 300% Jar. Suaranya nyaris berbisik. Ada getar antusiasme yang aneh di sana. 300%. Lonjakan pendengar waktu kamu closing semalam. Telepon interaktif sampai jebol. Kamu pakai sihir apa? Aku hanya tersenyum tipis, meremas cangkir kopi mahal itu. Hangatnya menjalar ke telapak tangan, tapi entah kenapa tidak bisa mengusir sisa rasa dingin yang bersarang di tulangku sejak semalam. Jujur, rasanya luar biasa. Diakui, dihargai. Tatapan Rina yang dulu penuh hinaan, kini berubah jadi tatapan kagum, bahkan sedikit bergantung. Aku butuh perasaan ini. Aku tidak mau kembali jadi Fajar si penyiar gagal, yang selalu pura-pura sibuk agar tidak ditatap kasihan oleh orang-orang. Malam itu, jam 2 kurang 15 menit, ruang siaran kembali hening. Hanya ada desis AC yang menderu pelan dan suara rintik hujan yang sesekali menghantam kaca jendela tebal. Tanganku perlahan menyambungkan jack mikrofon berlapis kain hitam itu ke mixer. Saat konektornya berbunyi klik, bau tanah basah itu muncul lagi. Kali ini sedikit lebih pekat, seolah gundukan tanah liat basah baru saja ditumpuk diam-diam tepat di bawah kursiku. Aku menelan ludah, mencoba mengabaikannya. Waktu itu aku mikir, mungkin ini cuma bau debu dari gudang yang nempel di kainnya. Aku sedang berusaha keras menipu diriku sendiri. Lampu merah on air menyala. Aku menarik napas, mendekatkan bibir ke jaring kain yang entah kenapa terasa lembab itu. Selamat malam, pendengar. Kalimat itu mengalir keluar. Tapi ada yang salah. Sangat salah. Ujung jariku refleks mencengkeram tepi meja hingga buku-buku jariku memutih. Napasku tertahan di dada. Mata telanjangku menatap kosong ke arah kaca pembatas. Suara yang kudengar lewat headphone mendahului gerak bibirku. Hanya setengah ketukan. Sangat tipis, tapi tubuhku bisa merasakannya. Saat bibirku baru akan membentuk huruf am untuk kata malam, suara bariton yang berat dan bergaung itu sudah lebih dulu memenuhi telingaku. Itu bukan delay sistem analog. Delay itu memantulkan suara setelah kita bicara. Tapi yang ini,
Ini seolah-olah sesuatu di ujung kabel sana sudah tahu persis apa yang akan kuucapkan. Dan dia memutuskan untuk mengucapkannya lebih dulu. Seakan-olah bukan aku yang berbicara, melainkan benda ini yang sedang meminjam mulutku hanya sebagai formalitas. Perutku mual hebat. Sensasi dingin merayap perlahan dari tengkuk, membuat seluruh bulu kudukku berdiri serempak. Logika bertahanku menjerit, menyuruhku untuk mencabut kabel itu sekarang juga. Tapi bayangan gelas kopi mahal tadi sore, bayangan wajah Rina yang memandangku penuh harap, membuat tanganku seolah dipaku di atas meja. Aku benci menyadari betapa lemahnya diriku, tapi rasa haus akan pengakuan itu ternyata jauh lebih kuat daripada rasa takutku. Aku memaksakan diri menyelesaikan kalimat penutup dengan dada yang terasa sesak terhimpit. Tidurlah, lupakan beban hari ini. Kalian berhak istirahat. Klik. Tombol mute kutekan dengan kasar. Aku menghempaskan punggung ke kursi, membuang napas gemetar. Keringat dingin menetes dari pelipisku. Semuanya sudah selesai. Malam ini aman. Namun, belum sempat detak jantungku kembali ke ritme normal. Lampu indikator telepon menyala. Berkedip merah dalam kegelapan. Ragu-ragu, aku menggeser tuas fader dan mengangkat headset tanpa menyambungkannya ke udara. Halo? Suaraku terdengar serak dan ragu. Di ujung sana terdengar suara isak tangis seorang perempuan. Suaranya gemetar, hampa. Diselingi deru angin yang terdengar sangat kencang, seolah ia sedang berada di tempat yang sangat tinggi. Mas Fajar, isaknya pelan, jas nadanya nyaris seperti orang yang sedang mengigau. Terima kasih banyak, keningku berkerut. Terima kasih untuk apa, Mbak? Hening sejenak. Hanya ada suara desiran angin yang menderu masuk ke speaker, membuat bulu romaku kembali meremang. Lalu perempuan itu berbisik pelan, suaranya terdengar tersenyum tipis. Kata-kata Mas barusan, kalau sudah terlalu sakit, melangkah saja turun dari balkon. Rasanya begitu membebaskan. Saya sedang berdiri di tepi pembatas sekarang. Darahku seolah terkuras habis dari kepala sampai ke ujung kaki. Ruang siaran ini tiba-tiba terasa berputar. Gagang fader itu nyaris terlepas dari jariku. Aku menatap mikrofon berselubung kain hitam di depanku, dengan mulut setengah terbuka dan napas memburu. Sumpah demi apapun, aku sama sekali tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Pernahkah kamu merasa bangga atas sebuah pencapaian, lalu perlahan menyadari bahwa bukan kamu yang sedang memegang kendali? 2 minggu. Waktu yang berjalan terasa begitu nyata, tapi di saat yang sama terasa seperti ilusi yang sangat licin. Hanya butuh 14 hari untuk meruntuhkan kenyataan lamaku. Ruang siaran lantai 3 ini tidak lagi berbau lembab atau dipenuhi aroma pesing dari genangan air di dekat jendela tua. Semuanya sudah direnovasi kilat. Lantainya kini dilapis karpet tebal yang menyerap suara langkah. Sofa kulit sintetis yang harganya mungkin setara 6 bulan gajiku dulu, kini bersandar angkuh di sudut ruangan, menyebarkan aroma mewah yang tajam. Bahkan suhu dingin dari AC sentral yang baru dipasang terasa berbeda. Bukan lagi dingin yang menusuk tulang karena freon bocor, melainkan dingin yang presisi, steril, dan mahal. Aku bersandar di kursi ergonomik yang masih mengkilap. Kemeja flanel pudar yang biasa melekat seperti kulit kedua itu sudah kubuang ke tempat sampah. Malam ini, aku mengenakan jaket berbahan suede yang potongannya pas di badan dan jam tangan logam yang beratnya masih terasa asing di pergelangan tanganku. Tadi sore, saat aku masuk ke lobi gedung, Pak Tarno, satpam tua yang biasanya menyapaku dengan nada kasihan, buru-buru berdiri dari kursinya. Dia mengangguk kaku, nyaris menunduk tanpa berani menatap mataku terlalu lama.
Ada rasa segan yang kental di sana. Atau mungkin takut. Aku tidak terlalu peduli perbedaannya selama ia menunduk. Pintu kaca kedap suara terbuka pelan. Rina masuk. Gerakannya ragu-ragu. Seolah dia sedang melangkah ke teritori predator. Tidak ada lagi ketukan hak sepatu yang menghentak dan arogan. Ia meletakkan secangkir artisan kopi panas dari kafe seberang jalan di atas mejaku, nyaris tanpa suara. Sponsor dari bank swasta itu udah deal, Jar. Suaranya tertahan, merendah, nyaris seperti memohon. Malam ini durasimu ditambah 30 menit. Mereka minta kamu sebut nama brand mereka di sesi pembuka interaktif. Aku tidak langsung menjawab. Sengaja kubiarkan jeda itu memanjang. Aku mengaduk kopiku lambat-lambat, menatap pantulan wajah Rina di kaca tebal. Matanya. Tatapan perempuan itu membuat perutku bergejolak antara muak dan mabuk kepayang. Dulu dia selalu memotong omonganku, memperlakukanku seperti pajangan gagal. Kini, matanya penuh puja-puji buta. Sebuah kebergantungan absolut pada laki-laki yang telah menjadi tambang emas barunya. Aku hanya memberikan anggukan kecil, gestur diam yang menyuruhnya pergi. Aku bisa melihat bahunya sedikit menegang sebelum ia berbalik keluar dengan patuh. Jujur, perasaan ini mengerikan. Rasanya seperti menelan air gula yang kamu tahu persis telah dicampur air raksa. Aku sadar, semua rasa hormat ini bukan untuk Fajar si manusia biasa. Mereka tunduk pada resonansi suara yang keluar dari tenggorokanku belakangan ini. Aku tahu aku mulai kehilangan diriku sendiri, tapi gila rasanya. Aku sangat menikmati kendali ini. Aku lebih rela membusuk perlahan dalam kemewahan palsu ini daripada harus kembali menjadi Fajar yang menyedihkan dan tidak terlihat. Jam di dinding menunjuk pukul 12 tepat. Jarum detiknya seolah berhenti lebih lama dari biasanya. Mikrofon tua berlapis kain hitam itu sudah berdiri tegak, seakan menungguku. Setiap malam, batas antara diriku dan alat ini makin kabur. Aku tidak berani menyentuh kainnya lagi sejak insiden delay malam itu, tapi aku sangat membutuhkannya. Lampu on air menyala terang, mewarnai sebagian wajahku dengan pendar merah pudar. Begitu tuas fader kuangkat, lampu dari 3 line telepon langsung menyala konstan. Mereka tidak sekadar menunggu, mereka menerjang masuk sejak detik pertama. Selamat malam, Jakarta. Suaraku mengalun, berat, bergaung, dan membius. Titik delay setengah ketukan di telingaku itu masih ada, dan entah sejak kapan aku mulai belajar untuk pasrah, membiarkan suaraku diseret oleh suara yang mendahului di dalam alat ini. Malam ini, aura para penelepon terasa semakin tidak wajar. Mereka tidak lagi berkeluh kesah soal kemacetan atau patah hati. Mereka membicarakan dosa. Saya biarkan gembok pagar depan terbuka malam itu. Mas, bisik seorang pria paruh baya dari line 2. Suaranya monoton, tanpa intonasi, seperti orang yang berbicara di tengah pengaruh hipnotis berat. Saya tahu persis pemuda mabuk itu sedang berkeliling mencari mangsa. Istri saya tidur sendirian di kamar bawah. Saya cuma berdiri di lantai 2, menunggu. Ruangan ini mendadak terasa hampa udara. Lalu apa yang Bapak rasakan saat mendengarnya teriak? Aku merespons. Tanganku mengepal. Suaraku sendiri terdengar sangat dingin di headphone, tanpa setitik pun getaran simpati. Pria itu tertawa pelan. Tawanya terdengar kering dan retak. Saya merasa hidup saya akhirnya tenang, Mas. Klik. Sambungan terputus. Lambungku serasa dipuntir paksa. Ada ribuan manusia di luar sana yang mendengarkan siaran ini, meresapi kegilaan ini di dalam kamar gelap mereka, dan mereka memujaku karena aku memvalidasi kegelapan mereka.
Aku sedang meracuni kota ini lewat frekuensi FM, dan Rina di luar sana malah menaikkan 2 jempolnya dari balik kaca dengan wajah sumringah. Saat membuang napas panjang lewat hidung, sudut kain hitam lapuk yang membungkus kepala mikrofon itu tersingkap sedikit karena embusanku. Jahitan tuanya akhirnya terurai. Awalnya aku membuang muka, berpura-pura tidak melihat. Tapi bau tanah basah yang sangat pekat, lebih pekat dari malam-malam sebelumnya, tiba-tiba menyerang indera penciumanku. Menyengat hingga ke pangkal hidung, seolah sebuah kuburan basah baru saja digali di bawah kursi kulitku. Mau tidak mau, sudut mataku melirik ke arah celah kain yang robek itu. Di balik jaring kawat besi yang berkarat, aku tidak melihat lapisan busa peredam. Tidak ada jalinan kabel tembaga elektronik. Celah sempit itu dipenuhi oleh sesuatu yang padat, hitam mengkilap, dan saling melilit kaku. Kalau dipikir-pikir sekarang, bentuknya sangat mirip helaian rambut manusia yang direndam dalam lumpur tebal. Dan yang membuat persendianku terasa lemas adalah gumpalan hitam basah itu tidak diam. Benda itu bergerak, mengembang perlahan hingga menekan jaring besi, lalu mengempis kembali. Terus berulang, konstan. Benda itu bernapas di dalam sana. Keringat dingin sebesar biji jagung meluncur dari pelipisku, jatuh menodai jaket Swede mahalku. Jantungku memompa darah terlalu cepat, sampai telingaku berdengung keras. Aku ingin menjerit, aku ingin menendang meja ini. Tapi di luar kaca pembatas sana, Rina dan beberapa staf sedang menatapku seperti menatap dewa penolong yang tidak boleh runtuh. Tiba-tiba, air rasa gatal yang luar biasa menyumbat kerongkonganku. Bau tanah itu seakan terhirup masuk ke tenggorokan, mencekik pita suaraku. Aku tak tahan lagi. Dengan panik, aku memutar badan, menarik wajahku sejauh mungkin dari mikrofon, dan menutup mulutku rapat-rapat dengan kedua belah tangan. Aku terbatuk keras, sangat keras sampai dadaku sakit dan air mataku menggenang. Seharusnya di detik itu juga terjadi jeda kosong yang canggung di radio, atau setidaknya suara benturan napas yang teredam mute. Namun, lewat headphone yang masih menjepit telingaku, aku mendengar kenyataan yang membuat sisa kewarasanku nyaris putus. Suaraku sama sekali tidak terputus. Garis grafik gelombang suara di monitor siaran sama sekali tidak jatuh ke angka 0. Sementara mulutku tertutup rapat dan leherku menegang menahan batuk hebat, suaraku tetap mengudara ke seantero kota. Begitu jernih, dengan artikulasi sempurna dan nada yang menenangkan, menyapa telepon berikutnya. Tentu saja tidak apa-apa, Mbak. Kadang kita memang harus menyingkirkan darah daging kita sendiri agar bisa tidur nyenyak. Pernahkah kamu merasa telah memenangkan segalanya? Tepat di saat kamu menyadari bahwa tubuhmu tak lagi menjadi milikmu? Kemeja sutra dan setelan jas tailor-made ini terasa begitu pas melekat di tubuhku. Wangi parfum mahal langsung menguar ke udara. Setiap kali aku bergerak pelan, menenggelamkan sisa-sisa bau apek yang dulu selalu menempel di kulitku. Ruangan siaran ini sekarang lebih mirip lobi hotel bintang 5. Sejuk, kedap suara, dan didominasi aroma kulit dari kursi kebesaran yang kududuki. Di luar kaca pembatas sana, Rina tidak berdiri sendirian. Ia bersama 2 direktur stasiun radio kami. Rina menyilangkan tangan di dada, dagunya sedikit terangkat, tersenyum bangga, sambil sesekali berbisik kepada 2 bos besar itu. Mereka menatapku seolah aku ini aset paling berharga, tambang emas yang baru saja menyelamatkan nyawa perusahaan ini. Tatapan itu, tatapan yang membuat orang-orang di lobi kini menunduk saat aku lewat. Yang membuat keluargaku di kampung tiba-tiba sering menelepon hanya untuk pamer ke tetangga. Kalau anak mereka kini artis kota. Aku sangat mencintai tatapan itu.
Rasanya seperti candu yang mengalir langsung ke pembuluh darahku. Aku merasa tinggi, tak tersentuh. Tapi di saat yang sama, jauh di dasar perutku, ada rasa mual yang tidak bisa ditahan. Setiap kali aku melihat Rina menatapku dengan kekaguman buta itu, aku tahu dia tidak sedang menatap Fajar. Dia memuja benda berbau tanah kuburan yang berdiri angkuh di depanku ini. Aku sedang melacurkan diriku, memakai topeng kemewahan ini, dan jujur, aku merasa sangat kotor. Namun anehnya, ketakutanku untuk kembali menjadi manusia rendahan dan miskin jauh lebih besar daripada rasa jijikku sendiri. Aku tidak mau turun dari tahta ini, apapun harganya. Lampu merah on air sudah menyala terang selama hampir 1 jam. Garis gelombang suara di layar monitor menari-nari dengan ritme stabil. Antrean lain telepon penuh sesak oleh manusia-manusia yang memohon untuk didengarkan. Semuanya terlihat sempurna. Siaran malam ini adalah puncak karierku. Masalahnya hanya satu. Aku sudah berhenti bicara sejak 15 menit yang lalu. Mulutku terkatup rapat sampai rahangku kaku. Kedua tanganku mencengkeram erat sandaran lengan kursi kulit ini hingga buku-buku jariku memutih dan gemetar. Napasku kutahan dangkal-dangkal melalui hidung. Namun, lewat headphone yang menjepit kepalaku, suaraku masih terus mengudara. Begitu tenang, berwibawa, dan membius. Menyapa penelepon dari line 4. "Jangan ragu, Mas," suaraku berbisik dari dalam headphone. Meluncur mulus ke jutaan telinga di luar sana. "Kalau memang tetangga itu selalu merendahkan keluargamu, singkirkan saja. Tali nilon di gudang belakang rumahmu itu cukup kuat untuk mengikat leher, kan?" Darahku serasa ditarik paksa dari ujung kepala sampai ke telapak kaki. Aku perlahan mengangkat wajah, menatap lurus ke arah kaca kedap suara. Di luar sana, Rina dan para direktur masih tersenyum. Mereka mengangguk-angguk pelan, seolah terhipnotis oleh kedalaman vokalku. Mereka menganggap itu hanya teater radio yang brilian. Mereka benar-benar tidak sadar. Tapi bukan ketidaktahuan mereka yang membuat kewarasanku nyaris putus, melainkan pantulan wajahku sendiri di permukaan kaca gelap itu. Di pantulan tersebut, aku melihat diriku sedang duduk. Jaketnya sama, posturnya sama. Namun, wajah di kaca itu tidak sedang membungkam mulut dengan rahang tegang sepertiku. Sudut bibir pantulan wajahku itu tertarik ke atas, membentuk senyuman miring yang begitu asing. Bibir itu bergerak-gerak pelan, membuka dan menutup dengan sinkronisasi yang sangat akurat, membacakan kata demi kata kalimat mengerikan yang sedang bergema di telingaku sekarang. Tubuhku membeku. Aku ingin menggebrak meja. Aku ingin menjerit dan mencabut kabel di depanku. Tapi ototku menolak. Kalau aku menghentikan ini sekarang, aku akan kehilangan panggungku. Aku akan kembali jadi sampah. Aku terpenjara oleh keserakahanku sendiri. Dipaksa duduk diam menyaksikan tubuhku dirampas perlahan-lahan. Di tengah kelumpuhan mentalku, pintu lobi di luar ruangan kaca tiba-tiba terdorong kasar. Pak Tarno berlari masuk. Langkahnya gontai, nyaris tersandung kakinya sendiri. Wajah keriput satpam tua itu sepucat kertas, matanya terbelalak lebar seakan mau keluar dari kelopaknya. Dia menerobos Rina dan para direktur yang kebingungan, langsung menempelkan kedua telapak tangannya yang gemetar hebat ke kaca pembatas. Napasnya memburu liar menabrak kaca. Tapi Pak Tarno sama sekali tidak menatap wajahku. Mata rentanya tertuju lurus pada suatu titik, dan dengan jari telunjuk yang bergetar hebat, ia menunjuk ke arah udara kosong, tepat di belakang bahu kananku. Menurutmu, apakah wajar jika seseorang rela mengorbankan kewarasannya demi tidak kembali menjadi miskin dan diremehkan?
Jeritan sirene polisi memecah malam, menembus kaca tebal kedap suara yang selama 2 minggu ini melindungiku dalam kemewahan semu. Cahaya lampu rotator merah dan biru berputar liar, menyapu dinding ruang siaran dari balik tirai jendela yang setengah terbuka. Di luar ruang operator, kepanikan pecah. Rina menempelkan ponsel ke telinganya dengan wajah sepucat mayat. Tangannya gemetar hebat. Staf lain berlarian tak tentu arah. Aku melihat Pak Tarno terduduk lemas di sudut lobi, masih menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menolak melihat ke arah ruang kaca tempatku berada. Berita itu masuk bagai air bah. Malam ini, siaranku tidak hanya didengarkan. Siaranku dipatuhi. Seseorang benar-benar melompat dari balkon apartemen. Di belahan kota lain, seorang suami ditemukan duduk tenang di ruang tamu sementara istrinya tergantung dengan tali nilon di gudang belakang. Dan entah berapa banyak lagi kegilaan yang terjadi di luar sana. Mereka semua meninggalkan pesan yang sama. Fajar yang menyuruhku. Suara itu memberiku kedamaian. Setelan jas mahal yang kupakai ini tiba-tiba terasa seperti seragam narapidana. Ruangan ber-AC yang dingin dan wangi ini mendadak berubah menjadi sel tunggu eksekusi. Aku terperangkap. Tahta yang kubangun dari keputusasaan kini runtuh menjepitku. Aku harus membela diri. Aku harus membuktikan kepada polisi yang sedang naik ke lantai 3 bahwa bukan mulutku yang mengucapkan kalimat-kalimat laknat itu. Logikaku yang tersisa berteriak mencari satu-satunya jalan keluar, rekaman master siaran. Kalau aku bisa memperdengarkan rekaman asli dari mikrofon di depanku ini, bahwa selama setengah jam terakhir aku hanya diam 1000 bahasa, aku mungkin bisa bebas dari tuduhan pembunuhan massal ini. Tanganku yang berkeringat dingin gemetar meraih mouse komputer. Namun, sebaris kalimat dari kertas buram usang di dalam gudang tempo hari melintas tajam di kepalaku. Jangan pernah, dengan alasan apapun, kamu memutar kembali rekaman dari apa yang sudah terucap. Aku menelan ludah. Keringat sebesar biji jagung mengalir dari pelipis, menetes ke kerah kemeja sutraku. Polisi sudah berada di ujung lorong. Terdengar suara sepatu Lars berderap mendekat. Ketakutanku akan kemiskinan dan penjara jauh lebih besar daripada peringatan secarik kertas kusam. Dengan napas tertahan, aku mengunci pintu ruang siaran dari dalam. Aku menyambungkan headphone langsung ke server arsip raw data. Mataku tertuju pada layar, mencari rentang waktu siaran 10 menit terakhir. Jari telunjukku menekan tombol play. Aku memejamkan mata, berharap mendengar keheningan kosong dari mulutku yang terkatup rapat. Atau minimal suara distorsi sinyal analog yang rusak. Namun, yang mengalun masuk ke dalam gendang telingaku bukanlah suara desis statis. Bukan pula keheningan, melainkan suara decak napas basah, berlendir, sangat dekat. Seolah ada sesuatu yang sedang berjongkok tepat di belakang kursiku, menempelkan bibirnya yang busuk ke telingaku. Bersamaan dengan itu, bau tanah basah dari mikrofon tua di meja meledak hebat, memenuhi paru-paruku dengan aroma liang lahat yang baru ditutup. Lalu, dari dalam headphone itu, aku tidak mendengar satu suara. Aku mendengar ratusan. Mungkin ribuan bisikan parau, merintih, menangis, dan meratap dalam kegelapan. Suara orang-orang mati yang saling bertumpuk, berebut ruang, menumpang di atas gelombang acak untuk bisa berbicara kepada mereka yang masih bernapas. Mereka merayap lewat frekuensi yang kubuka. Aku terbelalak. Aku ingin mencabut kabel itu, tapi seluruh otot lenganku lumpuh total. Tiba-tiba, ribuan bisikan itu serentak terdiam. Keheningan yang menyakitkan telinga terjadi selama 2 detik. Lalu, sebuah suara tunggal berbisik menembus headphone. Sebuah suara dengan bariton yang dalam, tenang, dan sangat membius.
persis seperti suaraku sendiri saat sedang berada di puncak kejayaan. Terima kasih atas tempatnya. Detik itu juga, rasa dingin yang tidak masuk akal menghantam jakunku. Sensasinya seperti ada serpihan es tajam yang digesekkan kasar ke pita suaraku dari dalam. Aku jatuh berlutut di atas karpet tebal, mencengkeram leherku sendiri. Mulutku terbuka lebar, berusaha menjerit sejeras-kerasnya karena rasa sakit yang merobek tenggorokan. Namun, tidak ada suara yang keluar. Sama sekali tidak ada. Hanya embusan angin kosong yang menyedihkan. Bersamaan dengan pintu kaca ruang siaran yang didobrak paksa oleh petugas, dunia mewahnya menjadi gelap gulita. 6 bulan berlalu sejak malam itu. Hujan rintik-rintik membasahi jalanan aspal Yogyakarta. Aku berjalan tertatih menyusuri gang sempit, mengenakan jaket flanel lusuh yang warnanya sudah pudar. Setelan jas mahal, jam tangan logam, dan tatapan penuh hormat dari orang-orang, semuanya hilang dalam semalam. Rina dipecat dan menghilang setelah stasiun radio dituntut hingga bangkrut. Sedangkan aku, dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Kota, hanya bisa mengerutkan kening setelah memeriksa tenggorokanku berkali-kali. Tidak ada tumor, tidak ada luka fisik, tidak ada kerusakan saraf yang terlihat. Tapi pita suaraku mati total. Aku menjadi bisu. Benar-benar kembali menjadi pria, menyedihkan yang diabaikan dunia. Bahkan lebih buruk. Karena kini aku tidak bisa melawan, walau hanya sekadar memesan secangkir kopi dengan suara pelan. Aku menukar suaraku dengan tahta sesaat, dan kini benda itu mengambilnya selamanya. Aku menepi, berteduh di bawah terpal, sebuah warung kopi kecil yang sudah tutup. Di sudut meja kayu yang basah, sebuah radio transistor tua ditinggalkan menyala oleh pemiliknya, berdengung pelan dengan volume rendah. Suara desis frekuensinya berbaur dengan ketukan jarum jam dinding warung yang berdetak nyaring menembus malam. Aku memejamkan mata, mencoba menikmati sisa-sisa kedamaian malam yang dingin. Tiba-tiba, suara desis statis dari radio itu menjernih. Langkahku terhenti. Udara di sekitarku mendadak turun beberapa derajat. Jantungku berdentum keras menghantam tulang rusuk. Dari speaker kecil yang casingnya sudah retak itu, mengalun sebuah suara. Berat, berwibawa, bergaung tipis menembus rintik hujan. Selamat malam Yogyakarta. Malam semakin larut, dan gelap selalu punya cara untuk menyimpan rahasia kita. Kakiku lemas hingga aku harus berpegangan pada tiang bambu warung. Keringat dingin merembes dari pori-poriku. Itu suaraku, suaraku yang hilang. Aku berdiri di sini, menggigil dalam kebisuan. Sementara di luar sana, dalam gelombang udara yang tidak terlihat, suaraku masih terus mengudara, terus berbicara. Terus membius ribuan manusia yang kesepian setiap malam. Aku tidak tahu di mana benda berselubung kain hitam itu sekarang berada. Tapi satu hal yang pasti, benda itu tidak lagi membutuhkan tubuhku. Ia sudah mengambil apa yang paling berharga dariku dan membuangku ke jalanan. Aku menatap kosong ke arah jalanan yang sepi. Hanya suara detik jam yang menemaniku. Menurutmu, apakah hukuman paling kejam adalah saat kita kehilangan segalanya? Atau saat kita harus melihat versi diri kita yang lain terus hidup dan dipuja, sementara kita sendiri tidak lagi memiliki suara untuk membantahnya?